Ageng Seelo lahir pada masa peralihan antara keruntuhan Majapahit dan berdirinya Kesultanan Demak. Ia dikenal memiliki nama kecil Bagus Songgom, dan dalam beberapa babat disebutkan bahwa ia merupakan cicit dari Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, melalui garis keturunan Bondan Kejawen dan Ki Ageng Getas Pandawa. Oleh karena itu, darah bangsawan Majapahit mengalir dalam dirinya. Ia tumbuh besar dalam lingkungan spiritual yang kuat. Ibunya berasal dari keluarga ningrat, sedangkan ayahnya adalah sosok yang taat dan dikenal di kalangan para wali. Pendidikan spiritualnya diasah melalui pergaulan dengan tokoh-tokoh besar, termasuk Sunan Kalijaga, yang kelak menjadi guru utama dalam perjalanan batinnya. Ki Ageng Seelo kemudian menetap di sebuah daerah bernama Seelo, terletak di lereng Gunung Merapi, wilayah Grobogan, sekarang termasuk Kabupaten Purwodadi, Jawa Tengah. Dari nama tempat inilah ia dikenal sebagai Ki Ageng Seelo, seorang tokoh yang kelak menjadi legenda dalam sejarah kejawen dan Islam di tanah Jawa. Dalam tradisi Jawa, seseorang tidak bisa begitu saja disebut Ki Ageng tanpa melewati tahapan spiritual. Gelar ini menandai kematangan ilmu lahir dan batin. Dikisahkan, Ki Ageng Seelo pernah mengembara dan menjalani tirakat selama bertahun-tahun. Dalam perjalanan spiritual itu, ia berguru kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga tidak hanya mengajarkan aspek syariah Islam, tetapi juga pendekatan sufistik dan kultural. Di bawah bimbingan Sunan Kalijaga, Ki Ageng Seelo mendalami ilmu tasawuf, ajaran moral, serta strategi dakwah yang selaras dengan budaya Jawa. Ia diajarkan untuk berdakwah tidak dengan kekerasan, tetapi melalui tembang, lakon wayang, dan simbolisme spiritual yang bisa dipahami rakyat kebanyakan. Selain itu, Ki Ageng Seelo juga dikenal memiliki kedekatan dengan tokoh penting lainnya, Joko Tingkir, kelak menjadi Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Bahkan, Ki Ageng Seelo menjadi salah satu guru spiritual Joko Tingkir, menjadikannya sebagai figur sentral dalam pendirian dinasti Mataram Islam nantinya. Legenda yang paling terkenal tentang Ki Ageng Seelo adalah menangkap petir. Kisah ini begitu melegenda dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa. Suatu ketika, Ki Ageng Seelo sedang mencangkul sawah di tengah ladang yang luas. Hari itu langit mendung, dan petir menggelegar keras. Di saat orang-orang berlari menghindar, Ki Ageng Seelo malah berdiri tenang, menantang langit. Ia membaca doa-doa dan mantera, lalu menangkap petir dengan tangan kosong. Petir itu kemudian berubah wujud menjadi seekor naga besar atau kakek berjanggut putih, tergantung versi yang diceritakan. Sosok itu kemudian dibawa Ki Ageng Seelo ke Keraton Demak dan diperlihatkan kepada Sultan Trenggana. Raja Demak terkesima dan bertanya bagaimana bisa seseorang menangkap petir. Ki Ageng Seelo menjawab bahwa bukan dirinya yang sakti, melainkan kuasa Tuhan yang mengizinkan dirinya untuk menunjukkan tanda kekuasaan langit. Kisah ini menumbuhkan kepercayaan bahwa setiap kali terdengar petir di langit Jawa, orang-orang akan berkata, "Gandrik anak putune Ki Ageng Seelo." Ungkapan ini merupakan bentuk doa pelindung, agar tidak tersambar petir, karena diyakini bahwa petir adalah anak spiritual dari makhluk yang pernah ditangkap Ki Ageng Seelo. Ki Ageng Seelo bukan hanya sosok yang sakti. Ia adalah pembawa ajaran luhur yang sangat dalam dan membumi. Salah satu peninggalannya adalah Pepali Ki Ageng Seelo, yaitu kumpulan petuah atau nasihat moral berbentuk tembang dan syair berbahasa Jawa. Beberapa isi dari Pepali itu antara lain, "Ojo dumeh jangan merasa berkuasa, apalagi semena-mena. Ojo serakah jangan tamak, cukupkan diri dengan rezeki yang halal. Ngabekti marang wong tua, berbaktilah kepada orang tua. Aja gumunan, aja getunan, aja kagetan kendalikan dirimu. Jangan mudah terperdaya atau panik." Ajaran-ajaran ini menyatu dengan prinsip tasawuf,
memperkuat semangat spiritual Islam yang mengakar dalam budaya lokal. Ki Ageng Seelo juga mengajarkan pentingnya gotong royong, kerja keras di ladang, serta kehidupan sederhana yang dilandasi rasa syukur. Meski keturunan bangsawan dan berguru kepada wali, Ki Ageng Seelo memilih hidup sebagai petani. Ia tidak tinggal di istana, melainkan di rumah sederhana yang dikelilingi sawah, sungai, dan hutan. Setiap hasil panennya tidak untuk menumpuk kekayaan, melainkan dibagikan kepada warga miskin di sekitar desanya. Rumahnya menjadi tempat belajar, bertanya, dan mencari pengobatan. Ia dikenal bijak, tenang, dan mampu menyelesaikan konflik masyarakat tanpa kekerasan. Masyarakat menyebutnya sebagai pawang langit, sebab selain dikenal mampu mengendalikan petir, ia juga dipercaya bisa mendatangkan hujan atau menghentikan badai melalui doa-doanya. Salah satu kontribusi terbesar Ki Ageng Seelo dalam sejarah adalah melahirkan garis keturunan kerajaan Islam terbesar di tanah Jawa, yakni Kesultanan Mataram. Putranya, Ki Ageng Ngenis, kemudian melahirkan Ki Ageng Pemanahan, ayah dari Panembahan Senopati, pendiri Mataram Islam. Dengan demikian, Ki Ageng Seelo adalah buyut dari Raja pertama Mataram Islam, dan seluruh Sultan keturunan Mataram, baik Kesultanan Yogyakarta maupun Kasunanan Surakarta, mengakui dirinya sebagai leluhur agung. Warisan spiritual dan moralnya tetap dijaga melalui jalur terah, keturunan, dan budaya. Sebagian sejarawan melihat kisah menangkap petir sebagai simbol kekuatan spiritual dalam menghadapi kekuatan kolonial atau kekuasaan absolut. Petir dilambangkan sebagai ancaman kekuasaan, sedangkan Ki Ageng Seelo adalah representasi rakyat yang mampu menghadapi tekanan dengan spiritualitas. Dalam pandangan mistik Jawa, petir juga berarti wahyu, kekuatan langit yang hanya bisa diterima oleh manusia suci. Oleh karena itu, kisah ini juga ditafsirkan sebagai pengakuan langit terhadap kesucian Ki Ageng Seelo. Ajaran Ki Ageng Seelo tetap hidup dalam masyarakat Jawa modern. Nilai-nilai seperti kesederhanaan, kearifan, kepasrahan kepada Tuhan, dan kecintaan pada alam terus ditanamkan oleh para pewaris budaya Jawa. Beberapa pesantren dan perguruan kejawen masih mengajarkan pepali Ki Ageng Seelo sebagai bentuk etika spiritual Islam Jawa. Dalam dunia politik pun, beberapa tokoh Jawa mengklaim keturunan dari Ki Ageng Seelo sebagai legitimasi moral dan budaya. Ki Ageng Seelo bukan sekadar tokoh sejarah atau legenda. Ia adalah perwujudan manusia Jawa paripurna, berilmu, bersahaja, spiritual, dan berakhlak.